Halo sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom. Edisi spesial kita akan membahas sebuah buku yang sangat luar biasa, terbitan terbaru dari penerbit Karania, yaitu Nibbana dalam Kehidupan Sehari-hari. Kali ini bersama saya Darwin yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Ya, kita akan membahas buku yang sangat luar biasa ini yang ditulis oleh seorang biku dari Thailand yang sangat dikenal di sana ya, yaitu Bante Wajiramedi. Tagline-nya adalah kebahagiaan dalam setiap momen kehidupan. Kalau kita mendengar kata Nibbana, biasanya banyak umat Buddha yang merasa Nibbana ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita ya, sangat jauh gitu, sulit dicapai. Tapi apa iya? Nah, buku ini akan mengubah stigma itu dan membuat kita bisa berpikir bahwa Nibbana itu ternyata bisa dicapai loh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai buku ini dan mengapa kita sebagai umat Buddha harus membaca buku ini bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Upasaka Pandita Kolim, atau saya sapa dengan Romo Kolim ya. Halo Romo Kolim. Halo. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom. Terima kasih sudah bersedia jadi narasumber kita. Terima kasih. Sehat ya Romo? Sehat, luar biasa, luar biasa. Oke Romo, kita langsung mulai saja ya bincang-bincang kita pada hari ini. Kira-kira kenapa nih Romo? Kalau kita bilangnya kenapa saya harus baca buku ini, atau kenapa sahabat Karania di rumah wajib baca buku ini? Harus banget Romo. Oh, harus banget. Iya. Bukan mau atau tidak, tapi harus gitu ya. Iya, harus. Mantap. Ya, jadi saya sapa dulu semua pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Salam sehat sejahtera. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Ketika kita bicara tentang buku Nibbana dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan pertama saya nih Bro Darwin yang hadir hari ini, ya, pengen nggak sih bahagia? Wah, pengen banget. Pengen banget. Iya. Iya. Mau tahu caranya? Mau Romo. Baca buku ini. Selesai. Selesai beres ya. Jadi pertanyaannya, jawabannya singkat. Baca buku ini bisa bahagia? Bisa. Iya. Jadi bukan Bro Darwin saja ini, seluruh penonton dimanapun Anda berada, ya bisa mendapatkan kebahagiaan setelah membaca buku ini. Nah, jadi kuncinya baca. Ya, cuma dilihatin judulnya nggak bisa, nggak cukup, harus baca. Nah, pertanyaan berikutnya, kita ingin mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, semua yang enak-enak, yang nyaman gitu ya. Kita mau, semua orang mau mendapatkan itu. Tapi pertanyaannya, mudah nggak sih dapatkan itu? Apakah keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu semudah dengan kita hanya mengucapkan? Kalau mudah mah semua orang sudah bahagia hari ini. Betul. Kenyataannya kan enggak. Banyak orang yang... Ya, dari yang susah sampai yang bonyok gitu ya. Bonyok juga banyak nih. Yang hancur-hancuran hari ini. Ya, hancur fisik, hancur perasaan juga. Jadi ada yang mengatakan kalau sakit fisik ada obatnya ke dokter. Nah, tapi kalau umpamanya bilang, waduh, bro, gua sakit hati nih. Nah, gimana ini obatnya? Sakit jiwa gitu. Sakit hati, kalau sakit jiwa masih ada rumah sakitnya. Ini sakit hati. Kemudian ditanya, sakitnya di mana tuh? Iya, di sebelah mana ya? Nah, sakitnya tuh di sini, itu ada lagunya gitu. Di sini itu di mana? Nah, kalau kita bicara buku yang Nibbana dalam kehidupan sehari-hari, apakah nyambung dengan yang tadi kita bicarakan? Ini sakit hati ini gimana nih? Sakit hati kan jadi nggak bahagia, sakit fisik kan nggak jadi bahagia. Iya. Dan perlu ada solusinya. Nah, sebelum kita membahas tentang buku ini ya, nanti saya akan lebih banyak membahas apa manfaatnya daripada membaca isinya. Baca itu tugas dari Anda semua. Anda semua, yang ada di rumah. bukan tugas saya. Saya sudah baca ini. Ya, kita juga sudah baca. Saya rasa manfaat luar biasa. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang luar biasa saja, tentu sesuatu yang sangat tinggi lagi kan. Wah, hebat. Nah, sesuatu yang sangat tinggi, nirwana tinggi banget. Kita akan membahas hal sederhana. Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah? Kenapa kita menderita? Ya. Kalau kita bertanya, biasanya jawabannya gampang. Aduh, gara-gara si ini, gara-gara si itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Biasanya kan begitu. Iya. Paling gampang kan? Gara-gara yang lain pokoknya. Iya. Setelah kita salahkan yang lain, rasanya nyaman. Gue bener nih. Gue nggak salah. Tapi akhirnya kita terjebak ke dalam ketidaktahuan, memilah mana yang benar, mana yang salah. Jadi, kalau saya katakan banyak orang yang sakit, fisiknya sakit nih. Ya. Kenapa bisa sakit? Karena ada yang namanya polutan.
ada namanya racun, ada namanya virus. Apalagi sekarang nih lagi zamannya nih, lagi ngetren ya. Corona lagi ngetren, lagi top dia. Ada virus, ada macam-macam nih yang membuat tubuh kita lemah dan akhirnya sakit. Iya. Kita harus punya antibodi kan, katanya kan begitu. Betul. Supaya bisa melawan virus ini atau penyakit ini. Tetapi kalau kita tidak memiliki antibodi ini, ya kita otomatis sakit. Demikian juga dengan tadi itu sakit hati itu. Ya, ternyata ada nih polutannya, ya. Ada racunnya, ada virusnya, ada bakterinya, macam-macam. Apa sih? Ya, polutan atau racun yang membuat kita sakit nih, sakit di hati nih. Nah, sakit hati kan tadi susah banget kan ketemunya. Terasa tapi nggak tahu nih di mana sakitnya. Dia bilang sakit hati, nunjuk kemari. Tapi kepalanya cenut-cenut. Berarti sakitnya di kepala, bukan sakit hati katanya. Ya, nah ternyata sederhana sekali bahwa sakit itu dimulainya dari mana? Dari polutan yang namanya loba, dosa, moha. Simple sebetulnya. Ya, kita tahu, tapi kita seringkali tidak mau tahu atau tidak memahami sumber ini. Ya, sama seperti orang tahu nih ya, kalau kolesterol, diabetes, asam urat kan menderita banget kan kalau menderita penyakit itu. Kalau udah kena penyakitnya. Udah kena, tahu nih. Ini bro ya, tahu nih ada sakit ini, kolesterol, asam urat, diabetes banyak nih. Ya. Terus diundang pesta nih. Nggak tahu. Makanannya enak-enak. Belum ditanya udah ketahuan duluan. Makan dulu atau mikir dulu? Kebanyakan orang makan dulu. Makan dulu. Kita tahu ini, ya, sumber masalah kita, loba, dosa, moha, keserakan, kebencian, ketidaktahuan. Tahu semua. Ya. Iya. Makan dulu, habis makan, kolesterol, asam urat, darah tinggi dan seterusnya naik nggak? Naik. Tahu nggak? Tahu. Tapi makan nggak? Tetap makan. Makan. Kenapa? Karena enak. Loba. Kita memuaskan keserakahan kita. Sebetulnya simpel, kita sudah tahu. Ya, di sini juga dibahas. Ya, mengerti. Kita mengerti bahwa kita tahu nih. Iya. Menarik kan? Dari buku ini banyak hal yang kita bisa pelajari. Nah, tapi mesti baca sendiri. Iya. Kuncinya baca sendiri. Loba. Nah, contoh sederhana. Tanpa kita sadari, kita timbun yang namanya keserakahan dengan segala macam aspeknya. Akhirnya apa? Sakit. Iya. Sakit fisik, bisa juga sakit batin. Kenapa? Karena loba kan bukan sekedar makanan saja. Keserahan kita pada harta, pada kedudukan, pada jabatan, pada pujian, pada apapun itu membuat kita dalam tanda kutip sakit kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Iya. Kenyataan tidak sesuai keinginan. Ya. Kita sudah tahu kebencian ini akan membuat kita menderita. Dendam itu enak nggak sih? Nggak enak. Nggak enak. Tahu ya? Iya. Ya. Pertanyaannya kalau ada masalah, marah dulu baru mikir. Marah dulu atau mikir dulu? Kebanyakan orang marah dulu. Tahu nih, habis marah, gua nggak nyaman nih. Darah tinggi naik. Kalau punya jantung tiba-tiba serangan dengan jantung, tahu nggak? Tahu. Kan nggak pernah, jarang terdengar cerita orang stroke lagi santai-santai stroke gitu, enggak kan? Biasanya gimana? Lagi emosi kan? Betul. Lagi marah, lagi khawatir. Baru kambuh. Stroke. Betul. Tahu nggak? Tahu. Antara tahu dengan memahami beda. Banyakan orang berada di jalur tahu, tapi belum paham. Ya? belum, apalagi praktek. Menghindari itu. Kebencian, dendam, kemarahan, ini kan satu paket yang kalau kita lakukan, kita menderita. Sakit nih, sakit di hati nih. Tahu, tapi kita lakukan. Tetap dilakukan. Ya. Kita juga sebenarnya udah tahu membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Banyak orang tahu nih. Contoh, saya kasih tahu teman saya, ya, batuk. Nggak COVID ya, batuk ya. Tanya dia kenapa? Oh, ternyata ngerokok. Iya. Di bungkusnya kelihatan merokok, membunuhmu, merusak kesehatan, gambarnya ngeri-ngeri. Tahu nggak? Tahu. Berhenti nggak? Enggak. Jadi banyak hal dalam hidup kita tahu, tapi apakah kita mempraktekkan atau mengatasi apa yang kita tahu, itu sebuah persoalan lain. Iya. Jadi
kenapa kita harus baca buku ini? Pertanyaannya, selain dikasih tahu, kita juga tahu nih bahwa tidak boleh berhenti hanya dari ke titik tahu aja. Iya. Ya. Kita harus disadarkan ada titik lanjutannya. Ya, Yang bukan paham hanya, tadi ya Romo ya. Iya. Kalau sekedar tahu banyak, anak kecil juga tahu, banyak orang tahu. Tapi apakah mereka bisa memahami dan menemukan solusi atau way out-nya? Iya. Nah, inilah yang kita sebut nanti pada akhirnya setelah Anda membaca buku ini, Anda akan menjadi lebih wisdom ya, tadi Karania wisdom. Lebih bijaksana. Bijaksana. Iya. Selama ini kan kebanyakan orang bijak sini. Bijaknya sini melulu. Yang benar pokoknya, nah kalau udah ngomong pokoknya udah nggak bisa dibantah. Dia udah paling benar nih. Iya. Nah, setelah membaca buku ini, ya nanti Anda akan lihat hasilnya. Oke, Romo, saya promosi sedikit dulu Romo ya. Boleh, sahabat Karania ya. Jadi tadi sudah tahu kan mengapa kita harus baca buku ini ya. Nah, dari penerbit Karania ada promo khusus yang spesial untuk 1.000 pembeli pertama. Anda akan mendapatkan harga spesial yaitu dari harga normal 88.000 menjadi 70.000 saja untuk 1.000 pembeli pertama ya. Jangan lupa. Kita lanjut Romo. Jadi tadi juga saya sempat sebutkan di awal Romo ya. Kalau dengar kata Nibbana tuh kayaknya sesuatu yang kayaknya tinggi banget, susah banget. Meskipun itu banyak umat Buddha sudah tahu Nibbana itu adalah tujuan akhir dari umat Buddha kan. Tapi apa nggak ketinggian Romo ya? Kalau kita bahas Nibbana ya. Nibbananya di mana? Di mana? Ya, ada kabar baiknya. Nirwana kan? Ya. Kabar baiknya di Jakarta ada tuh. Nirwana Residence. Nirwana Residence. Gading Nirwana. Tinggal di sana. Iya. Ya, terus dia bilang, gua maunya yang setelah mati baru capai ini. Oh, tenang, ada kabar baiknya juga. Itu tempat krematorium. Nirwana juga namanya. Jadi, apakah kita harus capai Nirwana? Ya, mau capai Nirwana semasa hidup bisa tuh. Bisa Nirwana Residence. Ini promosi perumahan kita. Atau setelah kematian ada juga krematorium promosi. Tapi ya inilah pemahaman Nirwana, karena seringkali ketika kita bicara tentang Nirwana, ya ini lebih kurang sama dengan Buddha. Buddha ada di mana? Tinggi banget. Nirwana ada di mana? Wow, ada wow duluan. Gitu. Tinggi banget. Sama seperti contoh misalnya, perumpamaan sederhana, kita bahas Nirwana ini. Bro Darwin ya, misalnya tinggal di Surabaya. Tinggal di Surabaya nih, terus saya bilang, bro, ke Jakarta yuk. Jalan kaki lagi misalnya. Jauh banget. Wah, jauh banget. Ya, langsung dibilang, gila lu langsung, ya kan? Ini kadang-kadang seperti itu. Nirwana di mana? Di sono tuh, jauh banget. Gila, siapa yang bisa capai? Ada tuh Buddha yang sudah capai. Cuma dia yang bisa, sisanya kagak bisa. Jadi artinya apa? Nirwana ini kadang-kadang persepsinya, ya dalam tanda kutip ditakut-takutin orang gitu. Nirwana ini pencapaian yang sangat jauh, tertinggi, bla bla bla. Sehingga pada akhirnya orang kehilangan makna Nirwana ini sendiri. Merasa bahwa Nirwana ini sesuatu yang sangat jauh. Sama seperti tadi, tinggal di Surabaya. Nirwananya di mana? Di Jakarta. Aduh, nggak bisa kirim paket aja ya. Emang bisa dikirim pakai paket? Atau pintu Doraemon ya. Langsung nyampe. Maunya kan kita mendapatkan harus ada usaha baru bisa kan? Betul. Ya, kan nggak bisa kalau kita cuman ingin tapi tidak menjalankan. Betul. Nah, sama seperti ketika kita bicara tentang Nirwana dalam buku Nirwana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau misalnya kita katakan, Bro Darwin tinggal Jakarta, ya tinggal di Jakarta. Terus saya bilang, bro, kita ke Jakarta, kira-kira oke nggak? Tinggal di Jakarta, saya ajak ke Jakarta. Ya, kan saya udah di Jakarta. Ngapain ngajak saya ke Jakarta lagi kan gitu? Saya udah ada di Jakarta nih. Ya, ini kan jadinya persepsi kita berbeda jauh dengan tadi ya. Kalau misalnya kita bicara tentang Surabaya ke Jakarta, kejauhan. Tapi kalau kita sudah di Jakarta, kemudian kita berharap ada yang mengajak kita ke Jakarta juga. Ya sudah, saya sudah di Jakarta nih, saya sudah sampai di Jakarta. Ternyata simple, sederhana. Buku ini hanya mengatakan, ternyata Anda sudah ada di Nibbana. Selesai itu. Iya. Cuman masalahnya. Ada tapinya, Romo. Koma kan tadi. Koma. Titik. Menarik nih.
Makanya kalau mau titik, baca bukunya. Iya. Gitu, simpel sederhana. Suruh ngomong, terus mesti ngerti semua. Sama aja tadi kan. Lu capek Nibbana, nanti kalau udah capek kirim deh Nibbana ke gua. Kan nggak bisa. Lu bacain bukunya, kalau sudah ngerti, nanti jelasin ke gua. Mana bisa, saya bilang. Kita sudah ada di Nibbana, tapi, nah koma, tapi karena tadi, ya ada polutannya. Ya, kita jadi kalau sakit bisa nggak jalan-jalan? Nggak bisa kan? Susah. Nah, kita ada polutannya. Polutannya apa tadi? Loba, dosa, moha. Ditambah lagi, ada virusnya. Virusnya apa? Tanha, nafsu, keinginan. Ditambah lagi, ada kabutnya ini. Awija, ketidaktahuan, lengkap semua. Jadi kita keluar pun mau ketemu Jakarta, walaupun Anda sudah di Jakarta, tapi Anda tidak menyadari Jakarta. Jakarta tetap jauh nggak? Tetap jauh. Tetap jauh. Iya. Ya. Jadi sebenarnya sangat simpel. Kita sudah ada di Jakarta, hanya diperlukan cara klik untuk menyadari kita di Jakarta. Bahwa kita sudah di Jakarta. Caranya bagaimana? Baca buku ini. Saya simpel saja. Kenapa? Karena baca ini nggak bisa diwakilkan. Ya. Betul. Jadi kalau bedah buku, saya bacakan ya, ini isinya ya, ini aneh-aneh. Kemudian ada bilang, lihat bukunya aja ya. Halaman 1, 2. Bagus, bukunya bagus banget. Cepet bikin ngantuk. So, apa yang dapat manfaat? Apa yang dapat didapatkan? Harus baca selesai. Ya. Dengan memahami bahwa Anda sudah di Nibbana. Sekarang Anda perlu menyadari bahwa Anda ada Nibbana. Caranya bagaimana? Ada di dalamnya. Silakan dibaca. Kalau ada yang pengen cara instan, ada yang mau dibakar, diminum, nggak bisa rumahnya. Bisa. Jadi kenyang doang. Ya, jadi tadi sekali lagi bahwa Nibbana dalam kehidupan sehari-hari sudah ada di hadapan kita. Yang perlu adalah kita perlu menemukan caranya. Ya. Caranya untuk menyadari itu. Bahwa kalau kita bisa singkirkan polutannya, kita bisa singkirkan yang namanya racunnya, kita bisa singkirkan virusnya, kita bisa singkirkan kabutnya, maka kita akan bisa tahu, oh ya, ini loh Nibbana. Ini loh. Ya. Tanpa harus pergi jauh-jauh, di hadapan kita pada saat ini, di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, dimanapun, ini sudah Nibbana. Tinggal gimana kita bisa menyadarinya. Ya. Ya, untuk menyadarinya perlu cara, perlu metode, latihan dan seterusnya. Ya. Dan itulah yang diajarkan di buku ini kan Romo ya. Betul. Bacalah buku ini. Balik lagi. Ya, penting seperti itu. Romo, buku ini tebalnya lumayan ya, 260 halaman ya. Dan biasa ya mungkin banyak sahabat karya di rumah juga berpikiran, wah kalau tebal begitu sih kayaknya kebanyakan teori doang nih isinya di buku ini nih. Gimana kalau di buku ini gimana, Romo? Iya, beli 3 jadi bantal dah. Ya, banyak kan teman-teman kalau beli buku, tebalnya berapa? Tebal nggak? Belum nanya isinya, tebalnya dulu. Tanya komplain tebal dulu. Begitu udah tebal, matanya kayaknya ada kelilipan. Jadi agak sulit ketika kita menjelaskan jumlah halaman pasti berbanding lurus dengan kualitasnya. Ya, ya kan begitu. Ya mau apa namanya? Ya sama seperti sekarang orang ada budaya instan gitu ya. Ya, tadi sebelum acara ini saya tanya, ya rata-rata berapa sih rekamannya? Oh, 50 menit. Anak sekarang buka di 5 detik pertama nggak menarik, pas sudah. Nggak usah tunggu lama-lama. Karena bagi mereka informasi yang masuk itu cepet banget dan banyak banget. Jadi yang penting-penting saja mereka mau lihat. Iya. Ya. Nah, selama Bapak Ibu tidak merasa, pemirsa tidak merasa ini penting, ini pasti pas, nggak usah 260 halaman. 3 halamannya pas kok, kalau tidak merasa ini penting. Ya kan? Tapi saya katakan tadi, mau bahagia tidak? Mau. Nah, jangan tapi lagi. Banyak kan, saya mau bahagia, ya, saya mau sehat, tapi ya boleh makan, ini itu. Tapi, akan tapi semua. Jadi bahagia atau sehatnya aja pakai nego gitu. Nego dulu. Bahagia mau nego. Nah, persoalannya ketika kita nego, kita tidak akan bisa mendapatkan. Kalau kita tadi sehat itu ya,
tidak bisa mendapatkan sehat yang betul-betul sehat karena negonya banyak gitu. Iya kan? Nah, sama seperti bahagia ini, kita mau dapatkan kebahagiaan, jangan nego, baca. Sama seperti ketika kita bicara tentang sakit nih, contohnya sakit diabetes misalnya. Ada nggak buku membahas tentang apa itu diabetes? Ada kan? Ada, pasti ada. Diabetes adalah jenisnya apa? Ini panjang, tebel nggak? Tebel. Suruh baca. Gua bukan dokter. Waduh. Tapi kalau dokter, mesti baca nggak? Betul, harus mesti baca. Jadi buku untuk yang tadi penjelasan tentang diabetes misalnya, itu penting nggak? Penting. Buat siapa? Pentingnya kan? Betul kan? Iya. Nah, Bro Darwin nih, misalnya contohnya, sudah kena nih diabetes, misal sorry ya, Amit-amit. misalnya, misal ada orang udah kena diabetes, ya suruh baca buku tebal segini gitu, apa itu diabetes? Nggak usah baca, gua ada rasain nih, gua udah rasain, nggak perlu baca saja, gua udah ngerti. Oke. Tapi bagi orang yang mau menjelaskan tentang diabetes, dia butuh baca buku ini. Oke. Nah, ada buku tentang apa yang diakibatkan atau apa akibatnya kalau kena diabetes. Dijelaskan kan? Nanti akan berhubungan dengan apa? Iya, nanti bisa kebutaan, bisa ini, bisa itu. Dijelaskan akibatnya. Penting nggak? Penting buku ini. Tapi buat siapa? Ya, buat yang merasa itu perlu. Tetapi kalau kena pasien, pertanyaan kan cuma satu. Obatnya apa? Itu yang paling Selesai. penting. Ya, gua mau sembuh nih. Gimana caranya? Udah. Iya. Ya, lu kasih gua buku tebal-tebal. Gua habis baca kagak ngerti. Kalau ngerti masih mending. Kagak ngerti lagi. Yang penting obatnya deh, bukunya sini. Obatnya mana? Iya. Ya. Dan buku ini menawarkan obatnya. Obatnya. Kan simple. Betul. Resepnya kan simple kan? Jadi buku tebal tapi berisinya resep. Asik nggak? Asik. Asik. Tapi satu hal, resep dipelototin doang, kagak ditebus obatnya. Kapan sembuhnya? Harus Kan gitu. tebus, harus Iya. diminum obatnya. Iya, betul. Udah beli nih, bisa beli. Sanggup, banyak orang sanggup beli buku. Buku di rumah banyak. Ada waktu nggak? Buat baca? Iya. Buat nonton? Ada. Banyak waktunya buat nonton. Buat lihat yang itu ada. Semuanya ada kan? Chatting ada. Lihat buku. Aduh, sibuk kayaknya tebel banget. Ini adalah buku resep. Makanya penting untuk dibaca. Iya. Dibaca dan dipraktekkan. Betul. Itu pasti ya. Iya. Oke Romo, kita promosi lagi ya Romo ya. Ya sahabat Karania, kembali saya informasikan bahwa jangan sampai terlewat bahwa buku ini sudah bisa diorder di penerbit Karania, bisa di website karania.com atau juga bisa melalui WhatsApp di 081 315 315 699. Ada juga melalui Tokopedia dan Shopee. Dan untuk 1000 pembeli pertama, Anda akan mendapatkan harga khusus dari harga normalnya 88.000 menjadi hanya 70.000 saja. Jangan sampai terlewat ya.